Ya teman-teman, sekarang saya lagi dengan Bu Rektor, Ibu Rina, tentang penanganan virus corona ini. Mungkin dari Bu Rina ada yang mau disampaikan, Bu, kepada teman-teman mahasiswa? Baik, teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 ya? 17, Bu. Maaf, sorry ya. Tanggal? Sekarang 17. Oh iya, tanggal 17 hari Selasa itu hari kedua di kampus kita aktivitas belajar mengajarnya diganti dengan kuliah daring atau media non tatap muka lain. Itu dimaksudkan sebetulnya hanya untuk kita sama-sama mencoba menghalau pandemi dari virus corona 19. Kenapa kita harus lakukan? Karena teman-teman mahasiswa atau Sivitas Akademika Unpad jauh lebih penting memprioritaskan kesehatannya, tetapi juga kegiatan belajar mengajar kami komitmen tidak ditunda atau diliburkan, tetapi diganti dengan metode lain. Kalau kita lihat pandemi ini kan serius, sehingga kalau hari ini katakan Jatinangor belum termasuk terkategori merah untuk pandemi, tapi kan antisipasinya jauh lebih baik daripada nanti kita kena sesuatu karena kita tidak waspada atau bahasa lain abai. Yang menjadi perhatian kami adalah besok tanggal 18 itu memang resmi kuliah daring diberlakukan, artinya seluruh kegiatan itu praktis menggunakan online. Namun demikian, kalau katakan saja ada kegiatan non pembelajaran tetapi terjadwal sidang, tugas akhir dan sebagainya, kami tetap komitmen tetap dilaksanakan dengan tadi non tatap muka. Nah, contoh saja hari Senin, Selasa ini beberapa prodi menjalankannya dengan sebut saja si calon yang ujiannya, si calon yang lulus itu atau mahasiswa itu datang ke ruang sidang, cukup dengan pimpinan sidang. Penguji lain bertanya lewat online. Artinya apa? Artinya kita juga komitmen mengurangi kerumunan. Ya. Jadi sebenarnya tujuan utama menjaga kesehatan itu adalah protokolnya. Satu adalah jangan berkerumun dengan berhimpun di banyak orang. Ya. Artinya kegiatan-kegiatan di kampus juga kalau mau dilaksanakan seperti tadi sidang, ya kalau hanya 1, 2, 3 sih, sisanya pengujinya nonton, bukan bertanya dari online itu sih oke. Jadi tolong dipahami, tidak sekalipun kita mengabaikan pelayanan pada Sivitas Akademika, tapi karena prioritas adalah menghalau pandemi COVID-19, maka mari kita sama-sama lakukan. Kalaupun kemudian mahasiswa melakukan pembelajarannya lewat rumah masing-masing, tempat kos masing-masing, tolong dengan protokol sama ya, tidak berkumpul di kerumunan massa. Tolong itu lakukan, karena jangan sampai begini, kegiatan yang kita alihkan ternyata abai juga bahwa dilarang kumpul masih dilakukan kumpul. Yeah. Hari Senin kami masih mendengar, katakan saja karena mahasiswa itu milenial barangkali ya, jadi tetap saja mendengar kuliah online-nya bersama-sama, katakan di mana, di kafe gitu ya. Tapi kalau saya pikir itu barangkali mereka lagi menyesuaikan diri. Tapi mulai besok tolong tidak lagi berkumpul-kumpul seperti itu. Tolong tahan diri dulu ya. Karena bukan hanya untuk kita tapi untuk orang lain. Yang penting sebetulnya kita ingin sekali lagi 2 hal ya. Yang kami inginkan adalah kegiatan belajar mengajar dengan katakan saja kreativitas masing-masing non tatap muka dilakukan. Kedua, itu bentuk bahwa pelayanan kami tetap jalan. Di luar itu kegiatan tadi sidang atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kami lihat di si kampus ini pimpinan tetap bergiliran hadir, memastikan bahwa semua pelayanan itu masih tetap jalan gitu dengan baik. Itu kira-kira pesan saya cuma itu sebetulnya, dan saya percaya mahasiswa Unpad kan hebat lah, artinya tolong ya, tolong kita tidak menjadikan sumber masalah bagi orang lain. Kalau hari ini sehat, tolong pelihara tetap sehat, olahraga tetap, berdoa jangan lupa. Ya.
Tapi kalau gitu berarti Bu untuk pelayanan di Unpad ini tetap jalan Bu ya? Tetap jalan. Nggak ada Tetap masalah jalan. dengan Tidak ada masalah. kuliah daring ini? Nggak ada masalah. Jadi harusnya tidak ada masalah. Misalnya gini, pencatatan kegiatan kuliah daring akan dilakukan by system. Oke. Keaktifan mahasiswa, apakah dia submit tugas, apakah dia berpartisipasi bertanya secara online, itu kan terekam semua. Ya, betul. Jadi itu jangan khawatir, seluruhnya kita akan pantau. Justru yang tidak partisipasi ya ketahuan sendiri sih. Gitu kira-kira ya. Dengan sistem online ini Bu. Dengan sistem online. Itu ya. Tapi akhirnya ada pertanyaan ini juga Bu. Apakah Unpad ini lockdown apa enggak Bu dengan kebijakan ini? Kalau katakan tadi masih menjalankan, katakan pimpinan masih masuk, Betul. sidang tugas akhir, sidang tesis, sidang disertasi masih dilaksanakan kan, dengan tadi ya mengurangi kerumunan, katakan di atas 5 orang gitu. Ya. Itu kan berarti tidak lockdown. Kalau lockdown Oke. kan kampusnya kita tutup semua. Betul. Berarti Unpad ini nggak melaksanakan kebijakan lockdown Bu ya? Tidak, tetapi kalau katakan saja berapa persen kita katakan masih ada orang datang ke kampus, saya pastikan sekali lagi pimpinan bergiliran. Betul. Kedua tentu petugas keamanan. Betul. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa kembali aktif kalau COVID-nya selesai lalu tiba-tiba waduh alat labnya hilang, ini kan nggak terjadi. Petugas keamanan masih, petugas kebersihan masih. Itu kan artinya berapa persen ya aktivitas itu kira-kira ya. Kalau aktivitas masih full cuma digantikan tatap mukanya barangkali Ya, aktivitas cuma tinggal 10%. dijadikan online Bu ya? Tinggal 10%-an lah kali. Mungkin ini Bu, dari kawan-kawan mahasiswa sempat banyak yang nanya juga terkait gimana sih perhatian Unpad terhadap teman-teman nih kalau misalkan ada yang sakit Iya. atau kayak gimana, sejauh ini gimana Bu? Yang jelas kami dari Senin, Selasa, kan kita punya call center. Betul, betul. Jadi teman-teman kan bisa gunakan juga, masing-masing bisa mengisi kuesioner tentang bagaimana status diri ya. Apakah perlu isolasi diri, apakah perlu ke rumah sakit, apakah hidup tetap sehat gitu. Itu kan kita bisa isi online. Ya. Itu sebetulnya kontribusi Unpad kepada masyarakat luas. Jadi itulah informasi untuk deteksi diri masing-masing terhadap tadi resiko COVID-19. Yang kedua kita punya call center. Ya. Kita punya website, kita punya sosmed. Ya. Jadi sebetulnya kalau ada teman-teman mahasiswa ataupun sivitas atau dosen teknik yang merasa memang perlu bantuan, silahkan call center. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pungkiri sebagian kecil mahasiswa masih tinggal di dalam kampus, artinya di asrama. Oh, di asrama Bu ya, betul. Mereka secara bertahap kelihatannya ya itu meninggalkan asrama. Tadi dalam data cukup banyak, artinya sudah pulang ke rumah ataupun karena rumahnya mungkin nggak jauh dari sini. Ya. Tapi sebagian lagi karena satu dan lain hal, misalnya dia adalah luar Jawa, belum dapat tiket dan sebagainya, mereka merasa aman di kampus. Kami tentu data tiap hari. Seperti contoh di asrama kemarin itu di data siapa yang katakan ada gejala panas dan sebagainya, dokter akan nanti dicek sama dokter ke kamar. Dokter. Kemarin ada beberapa yang dikasih obat. Oke. Mungkin bukan karena COVID ya, mungkin dia flu atau dan lain-lain ya. Itu tetap kami perhatikan, itu sebabnya tadi tentu kami melindungi ya, komit ya. Kalau memang mahasiswa belum bisa karena satu hal dan lain hal meninggalkan asrama, ya mau dibilang apa ya? Karena misalnya kalau mau pulang ke mana Pontianak, ya jauh juga. Jauh juga gitu, nanti daripada di jalan kecuali dijemput orang tua kami anjurkan. Jadi mahasiswa yang katakan di asrama lalu dijemput sama orang tuanya dengan mobil sendiri, itu yang kami anjurkan. Tapi kalau dia ternyata mengalami kesulitan teknis, tempatnya jauh, sementara dia mengisolasi dirinya sambil belajar di asrama, juga kami persilakan dengan pantauan yang tadi dari kami. Ini jadi pertanyaan juga Bu dari teman-teman. Katanya dengan libur online ini, apakah kita lebih baik pulang ke rumah atau lebih baik di Jatinangor Bu? Bukan libur online. Maksudnya kuliah online? Kuliah online. Tidak libur ya, jadi teman-teman mahasiswa tidak libur. Sebetulnya tadi ya, kita kan filosofinya mengurangi kita berinteraksi dengan banyak orang. Betul. Gitu kan? Betul. Artinya apa? Artinya mereka sebaiknya punya tempat yang dirasa paling aman. Tempat mana yang paling aman adalah tentu di rumah, karena ada keluarga kan, bukan? Ya, betul.
Itu kita dorong, tolong pengertiannya. Jadi bukan kami ngusir, tetapi apa? Itu secara psikologis yang paling aman. Betul. Tapi tadi kedua, Ya. kalau ada di asrama beberapa puluh orang yang merasa berkendala untuk apa? Pulang, maka ada teman kita yang rumahnya non jauh di sana, tidak bisa pakai apa? Harus dia pakai apa itu bis, habis bis kemudian naik Gojek karena rumahnya di pelosok sekali, kan resikonya terlalu jauh ya, terlalu betul. apa berat ya. Kalau untuk itu dia putuskan nggak mungkin, ya kami persilahkan. Tetapi semangatnya mengurangi tadi potensi berinteraksi dengan banyak orang gitu. Itu sebenarnya filosofi protokol apa? Pencegahan mewabahnya COVID-19. Tolong dipahami ya, tidak semata-mata untuk apa? Untuk ngusir ya. Tapi kan tadi kita bilang semangatnya adalah. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir ini Bu, yang kawan-kawan banyak tanya juga. Unpad ini kan mengadakan wisuda di bulan Mei Bu. Iya. Nah, ini banyak isu yang berkembang. Wisuda Unpad tetap jalan nih meskipun corona. Sejauh ini kebijakan dari Unpad sendiri terkait wisuda gimana Bu? Satu, sebetulnya kami tolong diperhatikan begini. Mereka yang katakan saja ingin ikut wisuda, biasanya mereka merencanakan untuk lulus sebelum wisuda Mei. Betul. Ya. Tolong dihargai aktivitas tadi, sidang tugas akhir dan sebagainya, kami tidak hentikan, tidak identik dengan untuk mengejar wisuda. Itu adalah pelayanan agar kalau mereka bisa lulus sesuai apa itu standarnya, dia udah siap dan sebagainya, ya silahkan ujian. Kemudian kami di website memang mendaftar siapa yang lulus mau ikut wisuda. Betul. Kan hanya baru mendaftar. Betul. Kan tidak disebut wisudanya kapan. Yeah. Tetapi kalau saya pribadi, kalau situasi Mas ini pasti wisuda akan ditunda. Tetapi yang mau lulus jangan ditunda kan? Yeah. Nah itu prinsip ya, yang mau lulus jangan ditunda. Jadi jangan gini mahasiswa. Kalau kami umumkan wisuda kita tunda, lalu yang mau ujian nanti aja. Karena identik ujian itu untuk ngejar wisuda. Nah jangan begitu gitu. Jadi kami niatnya adalah kalau memang sudah waktunya sidang tugas akhir, sidang saja gitu. Karena supaya dia pun enak kan. Yeah. Tetapi tidak identik dengan wisuda Mei. Itu ya pola itu tolong dipahami. Betul. Tapi kalau kondisi masih gini rasanya wisuda akan kita tunda, tapi jangan diterjemahkan ya. Wisuda akan ditunda maka rencana sidangnya ditunda lagi, jangan begitu gitu. Itu pola yang menurut saya nggak betul. Berarti wisuda kemungkinan ditunda dengan kondisi seperti ini Bu ya. Tetapi dengan catatan sidang silahkan tetap jalan. Yang sudah menjadwalkan diri sidang untuk lulus tetap ya. Jangan ngejar wisuda dong. Gitu ya. Betul. Terakhir mungkin Bu, dari Ibu ada yang mau disampaikan buat teman-teman mahasiswa terkait kondisi terkini Bu? Kalau kita lihat kan Jawa Barat ataupun kota-kota Jawa Barat kan kelihatannya tambah banyak ya. Yeah. Yang terpapar ataupun bahkan terdeteksi positif COVID-19, maka sekali lagi tolong jaga kesehatan. Jaga protokolnya ya, jaga kesehatan, makan yang sehat, istirahat cukup, tapi aktivitas yang dianggap wajib tetap dijalankan. Ya tadi kuliah online, ibadah dan sebagainya adalah tetap dijalankan, dan tolong satu hal lagi, mengendalikan diri untuk tidak keluar rumah ataupun kalau nggak diperlukan sekali, dan tidak menghadiri pertemuan-pertemuan atau berinteraksi dengan orang di kerumunan yang banyak. Jadi kalau misalnya ada yang terpaksa gitu ke bandara, hati-hati tetap ya, pakai masker, cuci tangan, itu tolong dilakukan secara dengan benar gitu. Pesan saya cuma itu saja, mudah-mudahan semua dari kita sehat ya. Tidak ada yang istilah saya tidak ada yang kita kan menghindari dalam pengawasan gitu ya. Iya, betul. Kita menghindari naik lagi nanti dalam pemeriksaan potensi, jangan deh. Menurut saya tolong masing-masing jaga kesehatan masing-masing, dan tolong juga jaga lingkungan kita gitu ya. Jadi kalau sekarang tinggal sama orang tua, jaga juga, ingatkan tentang kesehatan atau protokol kepada orang tua dan keluarga. Sekitar juga sama gitu ya. Kalau kita proaktif gitu kan, kita juga tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk
orang lain. Rasanya itu bisa dilakukan, saya percaya itu. Oke, siap. Hatur nuhun Bu Sami-sami, Rina. terima kasih. Itu mungkin teman-teman sedikit pesan dan beberapa pertanyaan yang selama ini ditanyakan sama Kema Unpad terkait dengan kondisi Unpad ke depannya. Terima kasih.